Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang drama. Mungkin di antara kalian ada yang sudah paham, ada yang belum tahu apa sih itu drama. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian drama. Drama adalah sebuah karya sastra yang berupa dialog dipentaskan melalui metode penyampaian pesan melalui dialog kepada penonton. Itu adalah drama. Jadi drama ini biasanya sebuah bentuk karya sastra yang berbentuk dialog yang ingin disampaikan kepada penonton. Oke, kemudian yang kedua adalah yang saya akan jelaskan yaitu unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tema. Apa sih itu tema? Tema adalah sebuah gagasan atau sebuah ide pokok dalam pementasan drama. Biasanya orang akan menonton drama atau film atau cerita lainnya. Yang pertama ditanyakan adalah temanya apa sih? Misalnya percintaan, persahabatan, dan lain sebagainya. Jadi tema adalah unsur pertama yang harus ada di dalam suatu drama. Yang kedua adalah alur. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Nah, jalannya sebuah cerita ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju adalah menceritakan dari kejadian dari awal sampai dengan akhir. Kemudian dalam alur itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan sudah pasti, misalnya pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan waktu. Kemudian yang kedua adalah konflik. Biasanya dalam suatu drama itu terjadi adanya konflik. Yang ketiga adalah komplikasi. Jadi terjadinya konflik kemudian komplikasi. Biasanya di sini masalahnya semakin rumit karena masalah satu belum selesai ditambah masalah lainnya. Yang keempat adalah klimaks. Apa itu klimaks? Klimaks adalah pemuncakan suatu masalah. Yang kelima adalah peleraian. Peleraian jadi kalau misalnya klimaks ada di puncaknya kemudian menurun ke peleraiannya. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian. Setiap pementasan drama pasti ada penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian kalau alur mundur kebalikan dari alur maju. Kalau maju kan menceritakan dari awal sampai dengan akhir. Nah, kebalikannya kalau mundur itu dari akhir ke awal. Oke, kemudian ada alur campuran. Nah, kalau alur campuran atau zigzag ini biasanya awalnya ada pengenalan dulu, kemudian di tengah-tengah dia mundur ke belakang atau biasanya flashback. Jadi alur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran atau alur zigzag. Kemudian tadi kan kalau namanya drama itu akan selalu ada konflik. Nah, konflik juga terbagi menjadi 2. Ada konflik internal dan konflik eksternal. Nah, kalau internal adalah yang terjadi dari diri kita sendiri. Kalau eksternal itu terjadi dari orang lain. Oke, kemudian tokoh. Tokoh juga berperan penting dalam adanya suatu drama. Bisa dibayangkan jika pementasan drama tidak ada tokohnya, maka siapa yang mau melakukan drama itu? Oke, yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pemeran dari drama itu sendiri. Kemudian tokoh pun terbagi menjadi 2 bagian. Ada tokoh utama. Tokoh utama adalah orang yang paling sering muncul di dalam pentas seni. Yang kemudian adalah tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini adalah pelengkap dari si tokoh utamanya. Kemudian yang keempat adalah watak. Watak merupakan sifat yang diperankan oleh seorang pemain. Nah, watak di sini juga berbeda-beda. Ada antagonis, ada protagonis, dan ada tirtagonis. Apa itu antagonis? Antagonis itu biasanya yang berperan jahat. Oke, kalau protagonis adalah yang baik, yang sabar. Kalau tirtagonis adalah netral, dia berada di tengah-tengah. Kemudian latar. Nah, latar sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar waktu, latar tempat, dan yang ketiga adalah suasana. Jadi latar sendiri yang pertama adalah latar waktu. Waktunya kapan sih terjadi? Misalnya pagi hari,
siang hari, sore hari, malam hari, atau pukul 7 pagi, pukul 12 siang. Itu adalah waktu, tempat. Biasanya juga dalam drama itu ada tempatnya, misalnya di mana, di sekolah, di jalan, di halte, dan lain sebagainya. Suasananya sedang bagaimana? Sedih, gembira, genting, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, unsur yang keenam adalah amanat. Amanat itu apa sih? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui pemain kepada si penonton. Jadi amanatnya apa? Kalau kalian membaca buku atau menonton suatu pentas drama, pasti tersimpan amanat yang akan disampaikan oleh si pengarang terhadap si penonton. Jadi unsur yang penting itu ada 6. Yang pertama adalah tema, alur, tokoh, watak, kemudian latar, dan amanah. Oke, kemudian kita lanjut ke ciri kebahasaannya. Bahasa Indonesia pasti akan selalu ada yang namanya ciri kebahasaan. Setiap bab pasti akan berbeda ciri kebahasaannya. Yang pertama adalah penggunaan konjungsi kronologis. Ada yang masih ingat apa itu konjungsi? Oke, kalau misalnya mungkin di antara kalian ada yang lupa apa itu konjungsi. Konjungsi adalah sebuah kata penghubung untuk menghubungkan kata ataupun kalimat, contohnya dan atau. Oke, di sini yang digunakan adalah konjungsi kronologis. Apa konjungsi kronologis? Yaitu yang menyatakan waktu. Nah, yang menyatakan waktu konjungsinya contohnya adalah sebelum, sesudah. Oke, yang kedua adalah kata kerja. Kata kerja adalah orang yang sedang melakukan sesuatu. Misalnya, Amira sedang membaca buku, berarti ada kata kerja di sini. Kata kerjanya apa? Misalnya membaca. Budi sedang menulis buku paket halaman 50. Nah, maka di sini kata kerjanya adalah menulis. Oke, yang terakhir ciri kebahasaannya yaitu adalah kata sifat. Kata sifat di sini sifat yang diperankan oleh si tokohnya. Sifatnya apa? Misalnya dia baik, kemudian atau dari penampilannya dia gagah, dia rapi. Itu adalah ciri kebahasannya. Jadi ciri kebahasannya hanya ada 3. Yang pertama adalah konjungsi kronologis, yang kedua adalah kata kerja, dan yang ketiga adalah kata sifat. Oke, nanti jika kalian akan ada pertanyaan, silakan hubungi guru bahasa Indonesia kalian, bisa melalui WA atau sosial media lainnya. Untuk tugas kali ini yaitu ada yang masih ingat minggu lalu kalian telah membuat naskah drama. Tugas kalian sekarang adalah menganalisis. Yang pertama yang harus dianalisis adalah unsur-unsur dramanya. Oke, analisis unsur-unsur dramanya, yaitu temanya apa, alurnya, tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana, latarnya, waktu, tempat, suasananya bagaimana, kemudian amanat. Yang kedua adalah analisis ciri kebahasaannya. Nah, ciri kebahasaannya ada nggak sih yang menggunakan konjungsi kronologis? Di situ ditulis, kemudian kalian kumpulkan ke guru bahasa Indonesia ke guru bahasa Indonesia kalian. Oke, sekian materi drama kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap di rumah aja. Dianjurkan untuk mengerjakan tugas di rumah aja, tidak keluar rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.